Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 30. Baris ketiga dari atas ke bawah. Berkunjung ke Madinatul Munawwarah. Di dunia ini ada dua tempat yang selamat daripada dimasuki Dajjal. Pertama Mekah, kedua Madinah. Dua tempat ini, yang lain dimasuki semua. Dajjal itu turun di akhir zaman. Kapan? Allah yang Maha tahu. Kalau ada di zaman kita nih memprediksi Dajjal muncul parah sudah, jangan dipercaya. Karena yang tahu tentang munculnya Dajjal itu hanya Allah. Tapi tanda-tanda kiamat itu sudah bermunculan. Tanda-tanda. Tapi kiamat kapan? Rahasia Allah. Siapa yang berani marah-marah kiamat, jangan dipercaya. Kalau menyusul seperti mengalurin 2012 di kiamat, mati sudah mengalurinnya. Nah, ini kita bicara keimanan. Dua kota suci yang dimuliakan Allah, yaitu adalah Mekah dan kedua Madinah. Ulun sedikit bicara dua kota suci karena kita malam ini masalah Madinah. Kalau Madinah, kita harus juga menceritakan tentang Mekah. Mekah itu tempat kelahirannya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Mekah itu menjadi mulia, dikenal dengan Makkatul Mukarramah. Lahir Nabi kita di situ, berjuang Nabi kita di situ. Kemudian di Mekah itu ada tempat yang menjadi pondasi dunia dan menjadi kiblat orang seduniaan, yaitu Ka'bah. Allah memuliakan Ka'bah itu dengan ayat Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Awal-awal inna awwala baitin, sesungguhnya awal-awal tempat, awal-awal bangunan. Wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, yaitu ditempatkan di situ untuk orang-orang beribadah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Mekah itu berkah, Ka'bah itu berkah, Ka'bah itu berkah. Allah yang memberikan keberkahan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, Mekah yaitu Mekah. Nah, awal rumah atau bangunan itu namanya Ka'bah. Mekahnya berkah, Ka'bahnya berkah. Yang memberi berkah itu mubarakah, menjadi keberkahan. Nah, makanya kita tuh kalau di sana usahakan sembahyang itu melihat lawan Ka'bah, melihat, jangan terlindung. Nah, itu usahakan mumpung di sana beruyung ada apa? Karena guring lagi, tapi sembahyang guring, sembahyang lagi.
Dua sudah. Wilayah Mekah itu berkah, tanah haram, tanah yang dijaga. Haram itu bukan haram kita hukum lain, dimuliakan. Ka'bahnya berkah. Di Ka'bah itu ada Hajar Aswad. Itu bekas kecupannya Rasulullah. Kalau kada kawat, paksa istilah, oh ya ini ngalih. Jangan dipaksa-paksa. Kalau patah tulang, maksa-maksa kita nang anom-anomnya baik-baik mangga. Ayo, istilah Bismillahirrahmanirrahim. Ada kawan Bapak Ibu kita mencium Hajar Aswad itu mau pada kawan, sentuhlah Ka'bah. Itu barangnya. Awai kira-kira menyentuh Ka'bah. Hajar Aswad berat. Kalau bisa sembahyang di dalam di Hijr Ismail. Nah, di atasnya itu pancuran emas. Siapa yang sembahyang di situ sama sembahyang di dalam Ka'bah. Ada kawajul guru ini berat ini. Ayo ya sembahyang barang, jangan kada balik Ka'bah melihat. Nah selama ini kita hadapi sampai mati menghadapi itu Bapak Ibu, kalau di hati kita Bapak itu ambil kesempatan tuh Bang, mumpung di Mekah. 3 sudah, Mekahnya berkah, Ka'bahnya berkah, Hajar Aswadnya berkah, Zam-Zam entahlah Zam-Zam kita di sini kadang-kadang ada berita palsu ya, palsunya. Ayo Bapak Ibu, Zam-Zam. Nah itu berkah tuh penting benar tuh. Kalau kita kemakanan kayaknya semuanya amin. Ingat mengajar ulun ini pada Papua. Nah kemudian kadang kalah pentingnya selama di Mekah itu Bapak Ibu, jangan kada ziarah ke Makkah. Sayyidah Khadijatul Kubra ini di Mekah kada sempat ziarah ke Sayyidah Khadijah. Justru di Mekah itu kemuliaannya karena ada jasad orang yang dicintai Rasulullah, yaitu Sayyidah Khadijah. Nah ini hebatnya. Ke Makkah 5 kiloan lah kalau berjalan. Kalau misalnya pian dari Makkah boleh, kalau di Masjidil Haram 5 kiloan. Imbas sampai yang sombong, atau yang bermakan, kita melarang. Ayo bertaksi dulu, imannya berjalan lagi. Ayo hati-hati. Usahakan ziarah ke Makkah. Ada kaum masuk ibu-ibu di luar pagar. Baca mengkawal syair-syair Sayyidah Khadijah itu. Yawani bal'aqaya yufirlana al-khaqaya bi'ashrafil baraya wa ummina Khadijah. Itu bisa membuat terbang di murah. Nah itu Pak Ibu itu. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Tadi bisa belagu kan Bapak. Ya Muhaimin ya salam. Ulun di depan pagar tuh pagar Makkah tuh Sebab kalau kita masuk ngalih, bacaan ngalih, karena di sana lain aman. Ayo, ya.
Bagi bapak-bapak lagi tahu masuknya ke dalam, tapi kadang kawat juga ke dalam makamnya. Kenapa? Peletakan batu pertama makam Rasul Nabi Muhammad, bekas berkat telapak Nabi di situ di sekitar situ. Ambil berkah. Nabi lah yang membawa, yang menguburkan Sayyidah Khadijah. Nabi ke dalam pemakaman, ke dalam lubang galian yang lahat itu. Waktu di zaman Sayyidah Khadijah dan wafat Sayyidah Khadijah belum ada disyariatkan sembahyang ya belum. Nabi Bapak Ibu masuk ke dalam lubang. Coba mulianya Sayyidah Khadijah. Nabi yang meletakkan. Kita baik merinding tuh nama ingatakan. Lain juga Bapak Ibu lah. Orang itu pengetahuan mengaji telah lain. Tapi yang istimewanya Sayyidah Khadijah. Sampai ada hadis Nabi, aku mencintai orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Aku diberi Allah cinta kepada Sayyidah Khadijah, maka aku mencintai orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Iya, orang itu ketujuh membaca manakib. Manakib Sayyidah Khadijah. Diridui suami Sayyidah Khadijah ini istimewa. Nabi yang meletakkan di dalam lahat. Diridui oleh Rasulullah Sayyidah Khadijah. Jelas kemuliaan Sayyidah Khadijah ini luar biasa, mengalahkan istri Nabi yang lain, karena istri Nabi yang lain kada seperti itu Rasulullah, karena dulu Rasulullah wafat. Nah, berarti ibu-ibu mungkin anak mulia meninggal dulu. Iya saring pulang ibu-ibu dulu. Guru ini mah menyuruh bininya cepat meninggalkan, dan ini keistimewaan Siti Khadijah. Suami itu ribu pasti surga. Itu keistimewaannya Sayyidah Khadijah. Wafat Sayyidah Khadijah ada berapa lama wafat paman Nabi Abu Talib, gangguan 6 datang. Nabi berdakwah di Mekah. Kemudian kalau pian Pak Eboy kaina di Pasaian kalau bisa di bawah paling dasar. Yang banyak ini lantai kedua, Pak. Makanya di bawah itu di dasar tuh mengul hanyar tadi tempat penyembahyangan ini. Orang sembahyang jadi lantai orang sembayangan. Untuk orang tahu di atas. Nah, Bapak Ibu. Orang tahu itu di atas. Nah, berarti paling bawah itu dingin, kelihatan bukit Safa dan Marwah kalau paling bawah. Kalau di atas tingkat 2, nah, Safa aja yang kelihatan. Marwahnya di atas kita tuh paling atas. Nah, tak ingat lagi Pak Ibu pengorbanannya Siti Hajar. Karena Nabiullah Ismail menangis, baiknya ada lalu Zam-Zam muncul. Nah, itu di antara keistimewaannya. Kata Rasulullah, siapa yang wafat di Mekah, dia di antara orang yang dapat syafaat. Yang pertama yang dapat syafaat dari Rasulullah, penghuni Madinah, karena Nabi di Madinah wafat. Ini kelebihan Mekah sudah, itu sebagian kecil dulu. Nah, kemudian Nabi berangkat ke kota Madinah. Nah, ini nih yang kita baca malam ini lah. Karena ayahnya Rasulullah itu berdekatan dengan kota Madinah wafatnya.
Ini Nabi memarahi kuitanya. Kisahnya baik baik. Tapi akses menuju ke makam orang tua Rasulullah itu jarang orang tahu. Ibunya Rasulullah pun di sekitar Madinah. Makanya Nabi bermakam di kota Madinah. Jangan diingat kalau kita ke Madinah tuh, nah Bapak Ibu, ini paling mulia yaitu Nabi kita di sini. Sampai di kota Madinah, kalau bisa tiap 5 waktu ziarah ke makam Rasulullah. Jangan kali ziarah hanya masuk masjid Nabawi. Caranya kayak apa? Nah, lumayan. Ini nambah Bapak Ibu masjid. Ini masjid Madinah. Di sini makam Rasulullah. Nah, itu aja. Nah, di sini makam Rasulullah. Pian hotel di mana tuh? Di Madinah. Mana hotel? Posisinya di mana? Di sana dulu, di sana atau di sana atau di sana. Di sana. Nah, sebelum pian masuk masjid ziarah dulu. Karena kalau setelah sembahyangan manusianya Bapak Ibu jejak supaya kita dekat dengan pagarnya makamnya Rasulullah. Turun sampai berjimu, Bapak Ibu tapi kalau mau masuk berjimu apalagi subuh sungi ziarah Bapak Ibu dan makam Rasulullah. Iya ini waktu. Kalau imbas sembahyang jejak manusia jelas. Berkesan pian kalau pintu buat ziarah ke makamnya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi Rasulullah. Ubiyati qalat hilati adrikni. Salam sejahtera wahai Rasulullah. Nahnu jibna kazati. Datang kapul menziarahi ya Rasulullah. Inilah nama-nama yang urun bahwa akan mereka ini kirim salam lampian ya Rasulullah. Si Anu, si Anu, si Anu, si Anu. Kalau kebanyakan orang semua nama-nama di sini kayak kita bingung kan orang. Kalau ya bukan juga. Ya itu aja kadang-kadang kita menyampaikan salam, orang yang kirim salam amanah itu jangan ada disampaikan atau urun becai dahulu Pak Eko di luar masjid dulu hanya kalau Nabi becai dulu di luar kan tahu aja lalu urun becai kakak ubahnya Rasulullah ubah makhluk habis sudah baru urun masuk atau di luar dulu urun sebut namanya ini ya Rasulullah nama semua nama di sini berkirim salam dengan engkau ya Rasulullah dengan lafaz assalamualaikum ya sayyidi Rasulullah baru bawa nama ini ke dalam. Nah di situ salam kita mengucapkan salam dekat makamnya Rasulullah berbacaan dan berdoa mendoakan semua karena berkat doa orang juga kita ini selamat mudah. Nah ya Rasulullah nama-nama di sini ya Rasulullah yang belum sebut tadi di luar ya Rasulullah dan semua yang kenal dengan ulun ya Rasulullah dan mereka yang kenal dengan ulun ya Rasulullah mereka semua berkirim salam kepada engkau ya Rasulullah dengan lafaz assalamualaikum ya sayyidi Rasulullah. Nah dakwah lagi macam berarti pengajian ulun di anu itu aja sudah semua anak ulun kenal dan mereka kenal dengan ulun ya Rasulullah kirim salam kepada mudah kan mereka menjadi pilihannya Rasulullah. Nah dalam kitab An-Nikmatul Kubra fa inna ruha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yazalu yatafarraqu
senantiasa la yatafarraqu, kada akan berpisah lagi selama-lamanya dengan jasadnya Rasulullah. Dijawab salam ya umat, karena selalu menjawab salam umatnya saya. Karena setiap orang pasti mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Sadunia orang sembahyang ibu beda waktu setiap daerah. Semua orang mengucapkan salam setiap sembahyang, baik sembahyang 5 waktu, baik sembahyang sunat, sembahyang apa-apa, sembahyang sunat, sembahyang hajat, sembahyang taubat, sembahyang tahiyatul masjid, pasti mengucap Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Al-Imatul Kubra karang Ibnu Hajar Al-Haytami, rohnya Rasulullah dengan jasad tidak bisa dipisah lagi. Karena apa? Karena sibuk menjawab salam umatnya Rasulullah. Karena menjawab salam pokoknya wajib. Mengucap salam pokoknya sunat. Itu Rasulullah. Ayo mengajar. Tentang Islam dahsyatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu terbuai penting ibu-ibu di luar ya, di apa namanya itu di halaman masjidnya situ, kalau berdiri di situ pandang ubatul Rasulullah itu, ubatnya Rasulullah itu. Ulun kalau membawa keluarga di luar dulu, bininya habis ya masukkan pintu masjid. Ulun berputar, ulun aja 5 waktu selama di Madinah. Karena di Madinah nih Bapak Ibu tak nyaman, beribadah tak tenang itu nah. Gitu ya. Karena kita ada kerinduan. Madinah itu kita bertemu orang yang kita rindui. Ayo Bapak Ibu. Ini hebatnya Nabi kita. Kita di Mekah, di Madinah itu beribadah karena kecintaan, kerinduan, keasyikan, kenikmatan. Karena maaf Abah ada di Baqi, ziarah ke makam Rasulullah, berdahulu itu selesai sembahyang subuh ke Baqi. Karena Rasulullah sudah segala sembahyang. Memang dilatih bang di sini Bapak Ibu sungguh bangun. Dan ini istiqamah orang kamar, hajar dulu di hotel, masuk lab overload lagi penuh, overload bahkan labnya kayak apa? Apalagi di hotel yang berbintang 5. Kolman Zam-Zam, tower jam itu Pak Eben kada langsung lab, langsung nih ada beberapa lab di situ. Timbul sasar. Nah, yang ada apa juga diperhatikan. Itu di Mekah itu Pak, ini di Madinah. Itu caranya. Nah, di Madinah banyak membaca sholawat. Bahwa dalail usahakan tamat dalail di situ. Apa marahnya tuh Bapak Ibu? Dia pikiran di situ mencari kerja, bermasak ada apa? Mencari kerja di situ, ya bermasak ada juga. Bermasak ada juga. Mungkin disiapkan orang makanan. Masih aja santai, jangan santai di sini atau waktu. Dalail dibaca di situ. Nunggu waktu azan awal azan ke apa itu masjid sudah menunjukkan ibadat. Baik, ayo berikan ke hotel makanan subuh. Gak makan tuh, ayo nanti istirahat gara-gara ada dulu. Para zuhur, jadi sejam lagi zuhur, pulang sudah masuk masjid pulang. Itu kan, sholawat aja yang dibaca. Mundar mandir itu penyakit.
Imbas zuhur pulang ziarah dulu sama Rasulullah sebelum zuhur itu sebelum adzan. Nah, jadi Madinah tuh di luar atau di dalam, ulun tuh belum sama keluarga semuanya di luar dulu. Ini dibikin jauh masuk. Ya khusus karena tuh main tasrih itu. Tasrih karena ada bagi aplikasi. Berfoto-foto kayaknya dulu, ya banyak orang foto-foto dibeli dulu. Ya bagi kita tuh fokus ke kita. Kayaknya dulu berfoto-foto dulu. Yuk, ibadah sudah selesai, aku masuk ke dalam hanya johor. Makanan cepatnya belikan. Tak kali iwak habis, nah itu maksudnya iwak anu mengambil iwak kurang, ibadah ketujuannya kurang prasmanan itu hak sauran aja. Nang anak banyak-banyak ngasih lawan kuahnya banyak aja. Ini iwak banyak ada mau kurang tanggung dikasihan. Lalu ibadah di situ begitu iwak kurang ada seikut manusia begitu. Kalau kita di sini prasmanan bayar, itu pun lapor kalau dia bilang hanya dimakan prasmanan di sini. Di sana prasmanan ada bayar lagi. Gitu sudah, itu buat petugasnya namanya makan. Dan ada hak-hak orang di situ, hak promo kita di situ. Ingat bang ambil iwak, nah ini iwak 3 sepiring, nah, ambil piring belain iwak 3 makan seorang kok mana ini Pak Haji nah ini, Pak Haji ibu-ibunya mah ulun melihat seorang yang berbuat kayak apa ini beribadah di Madinah dan Mekah dilipat gandakan pahala, berpikir dan iman berlipat ganda dosa. Orang kan tahu Bapak Ibu beribadah di sana berlipat ganda pahala, bercucur dan berambil uang orang. Imbahnya tuntong sepiring tadi 3 ekor iwan bertambah pulang mas perbuat kamar. Jangan kopi kan minum minyak di situ minum teh bebas tuh apa. Tapi yang kita perhatikan tuh iwak pak iwak. Saya kalau keluarga itu orang tuh usah orang kita kada kawan mana dulu orang kita kan di situ. Makanya kadang-kadang pesanmu iwak napakah dari kita sini. Kalau kena di sana terlambat. Nah, karena akhirnya ini akibatnya imbas salam cepat berikan hotel anak makan ini uang habis. Nah, itu lagi jadi sana. Imbas sembayangan buka karena uang habis. Itu pikir gitu. Ulun paling tablet terlambat dilakukan iwaknya bang sepo. Mau iwaknya bang kalau harus iwaknya sesindok jalan cukup nang biasa jangan 10 singgung roti satu roti itu ada selainnya ya sudah ayo ketemu ke pangku ayo Madinah rindu intinya situ ziarah salawat kembali yang kemudian ke Baki. Itu Madinah terbaik. Karena hanya gunung waktu dia ziarah ataupun jaga umum. Sekitar kota Madinah terbaik luar biasa. Ada masjid-masjid bersejarah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali tertutup berdekat-dekat. Dulu kan perkampungan begitu. Kayak kita juga ada langgar di situ, ada musola, ada musola yang malam. Nah, itu dia tuh. Bapak Ibu, kebayang Pak Ibu
betapa ikhlasnya Rasulullah. Sampai di Madinah itu Imam Syafi'i aja sampai ke Madinah betul sidin pada tunggangan karena ada jasad orang mulia di tanah suci Madinah. Andakah nih paguruan Allah memadai. Kita kalau masjid kan kita tuh kan beruntung banyak di sekitar makam Rasulullah termasuknya supaya keluar makam Rasulullah dahulu. Makam sandal itu Bapak Ibu mengkawal jauh-jauh dahulu lipat sandal itu jasanya Rasulullah. Sandal itu dibawa jauh sedikit. Nah ini lipat menggunakan sandal itu jasanya Rasulullah. Dan samping makam Rasulullah itu kan kalau orang masjid gitu, yang ada menjauh sama atas ini lipat dulu isi. Nah kalau dekat makam Rasulullah itu isi itu gudang penyimpanan alat kebersihan. Oh kita isi masuk dulu ke dalam air menuju parkiran area di bawah masjid itu parkir mobil. Begini kan kota Madinah. Nah di kota Madinah ini kalau ada orang bermakam di kota Madinah, disinilah dia Rasulullah aku yang awal-awal memberikan syafaat karena aku bertetangga lawan orang-orang kota Madinah dan jalan pada masuk karena Madinah dan Mekah dua kota suci yang dimuliakan oleh Allah. Nah lalu menjaga hati kita di kota Madinah dan Mekah baik-baik sangka kita kayak apapun kalau orang kita berbaik sangka bisa juga kita diuji oleh Allah diperlihatkan mungkin menurut kita nih orang baik orang yang kelakuan tak baik sangka bisa Allah menguji diperlihatkan mengkada baik di mata kita karena semua ini adalah tamunya Rasulullah di Madinah. Itu paling penting gambarannya dulu. Disunatkan atas tiap-tiap orang Islam lebih-lebih lagi bagi orang yang telah selesai mengerjakan haji mengunjungi kubur Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW di Madinah. Jakanya makam Rasulullah di Mekah berdampingan lawan Sayyidah Khadijah ada dan orang menghadap ke Madinah. Sekarang tahu Madinah. Madinah kan ada tempat orang mengerjakan haji di umrah. Ini hebatnya Madinah. Karena terpandang di sana ada Rasulullah. Kalau orang ke Madinah, ada orang ke Madinah baru mengerjakan haji. Bujurnya kalau kloter pertama Madinah dulu. Nyaman tuh ibadah tuh, song-song. Ziarah baik. Nah kalau orang sudah di Mekah dekat musim haji, tahu uyuh sudah baru ke Madinah. Nah di Madinah kesantai, uyuhnya kena puncak haji. Nah itu bedanya Bapak Ibu. Tapi Madinah ini kan cuacanya dingin, karena dingin, panas. Itu Madinah. Sejauh-jauh Madinah masih nyaman kalau masjid. Sejauh-jauh Mekah hotelnya berat juga. Apalagi mana dulu kursi roda. Ya. Durung berat, lemaknya awak. Itu pada sambar itu mendurung ke atas tuh. Tak kalah pasang tuh gaya tuh. Kenapa garang nih ke Madinah dan berbanyak-banyak membaca sholawat di tengah jalan. Namun dalam mandir itu apa ibu?
dari hotel ke Masjid Nabawi, jangan putus-putusnya baca salawat, jangan putus-putusnya terus menerus membaca salawat, jangan putus membaca salawat. Yang mendekat Rasulullah, yang berdampingan dengan Rasulullah, yang menemui orang nanti muliakan Allah. Ada gampang-gampang Madinah terbaik. Bahkan kita kadang-kadang sembahyang lah, walaupun kadang kawan di Rasulullah nama. Ini masjid, masuk lagi masjid baik masuk. Bulan tuh masuk. Ulun kadang-kadang matani talindo lawan ubahnya Rasulullah di masjid atau melihat pagar makanya Rasulullah. Akhirnya kelihatan kan? Yang kalau guru kelihatan. Jangan mundur dia lawan pagarnya makanya Rasulullah. Walaupun di sini misalnya ujung, nah melihat pagar makamnya Rasulullah. Tak rindu lawan Rasulullah. Allah, tabayang pak ibu gawiannya Rasulullah. Nah takbir ke ini juru perguruan. Lalu hati ini koneknya kuat. Oleh Rasulullah ini. Itu penting benar mengetahui itu. Kenapa? Seperti sabda Nabi, Rasulullah bersabda, "Man zarani ba'da mauti." Barang siapa man zarani ba'da mauti, maka annama zarani fi hayati. Barang siapa mengunjungi menziarahi aku sesudah wafatku, jadi Nabi, orang ziarah nih kemauan, maka seperti yang mengunjungi aku di waktu hidupku. Ini jenazah yang berhadiah Fatihah di rumah atau berbaca Yasin di rumah. Menghadiahkan al-Quran yang telah berdoa matulah ini nanggulan yang belajar berdoa hadir. Mungkin Quran yang ada di makam pertemuan yang lalu. Yang di rumahnya membaca Yasin, menghadiahkan al-Quran dengan kubur di sini. Lawan yang datang ke kubur sini, mana kesannya? Berkesan mana? Berkesan duduk di samping makam Kuitan Yasin. Iyan sama Batamor Kuitan dia, hanya beda alam aja. Ini juga maksudnya siapa yang menziarahi aku ya Rasulullah nggak mati. Inya sama menziarahi aku ya aku hidup. Aku pindah aja mayumanku. Ikam datang aku takut. Kita ziarah ke makam Kuitan kita anakku datang menziarahi aku. Karena punya orang di sana tuh dihidupkan kembali. Mungkin dia hidup, berapa malaikat mohon akhir nanya orang dalam kubur. Dan lebih tajam mereka di sana Bapak Ibu melihat kita di dunia daripada kita di dunia. Jelas ketemu orang di alam barzah ya Pak. Makanya kita ziarah juga ada. Ini ada pengkapan ini. Aku orang cakap bahagia sudah bahagia, maksudnya hadiah aku bacaan di rumah. Ada korban siapa aku sini. Sama pian mikirin duit nah. Dulu makan uang kuitanku di kampung. Duit nih, naga amplop. Bertulisan untuk ayahanda atau untuk ibunda. Nah, minta juru makan, non mamaku atau abahku lah. Kita memberikan Allah ini lawan kita datang bersama non sini ingatnya boleh pulang karena tugas di kampung orang lain kesannya mana
Kesat ketemu ada lumpuinan. Nah kayak itu orang ziarah. Karena kadang-kadang orang ini kayak itu. Oh aja jire siri aja. Itu jadi banyak saumpul. Apa jire siri ke saumpul kau ada tak? Main-main gue ziarah siri itu kita ada orang ziarah karena Allah. Ulun ni lah pada orang ziarah Akbar di Madinah. Ulun mainkan ziarah siri. Awak mun pian nang di daerah pian ini kada hendak ziarah guntung luar di sini kada hendak ziarah kenapa jelma kakak ziarah siri cukup aja harapnya ziarah siri lah alasan makanya datang masuk ke pemakaman duduk bersimpuh di depan di samping kubur kita. Nah, cara kita seperti itu sama kita datang ke sini ini hadisnya nih, ya juga Rasulullah ini. Dan sabdanya Nabi lagi, manzara qabri wajabat lahu syafaati. Luar biasa. Barang siapa mengunjungi kuburku, wajib baginya mendapat syafaatku. Itu Pak, jadi orang berziarah. Nah ini kulir di Madinah ziarah. Sampahnya tuh panjang antri, ini panjang antriannya main gue. Ini pakai aplikasi gue ini namanya panjang. Ada apa bapak ibu? Panjang ada yang ambil diri. Panjang hendak ke rombong nih. Oh ya ini bah yang imbahnya pagi diteliti orang dulu ada apa? Nah aplikasi masing-masing ngomong apa? Nah dia masuk, dia kok dulu. Ada langsung masuk dulu menunggu pulang. Pergantian mau ini baik. Ada bapak yang penting tertib. Luar biasa. Peringatan wallahu a'lam. Hijrah kita mau. Nah dengan kita mengatakan ini baik, rindu kita berdoa mulai ke sana semuanya nanti berdoa akan doakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 2. Dan tiada 7 baris dari bawah ke atas. 7. Dan tiada bersifat ia Allah dengan gharad. Ada tujuan, gharad itu tujuan. Allah menciptakan seluruhnya ini ada punya tujuan. Bagaimana ayat Oma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah lawan aku. Kayak apa tuh? Nah, saya tahu bahasa Indonesia dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah lawan aku. Berarti Allah bertujuan. Buktinya ayat ini seperti ini. Kalau Allah telah menciptakan jin dan manusia tujuan untuk beribadah, kenapa ada aja yang beribadah? Berarti Allah ada sanggupkah menjadikan orang beribadah? Kalau Allah dikatakan bertujuan menciptakan untuk ibadah, Allah menciptakan jin dan manusia. Allah berikan akal. Allah suruh menuntut ilmu. Lalu tahu, akhirnya tahu sembahyang itu wajib, tahu puasa itu wajib, tahu zakat itu wajib. Nah, sampai buku ini tutup dulu memberdahnya Bapak Ibu. Bahwa buku ini 99% salah.
Inilah jadi dari zakat fitrah dengan duit. Sudah berjalan. Nah, damar itu ya. Belum menyimpulkan. Coba bahwa ketika di zaman Nabi kurma adalah makanan pokok. Istilahnya kurma makanan pokok, ada gandum. Lalu ada guru-guru di Banjarbaru ini memperlihatkan zakat fitrah dengan duit berdalil ini buku sasak itu lagi dalil kayak apa ibu orang pun hendak berdialog, guru ini menyampaikan dalil, guru ini menyampaikan dalil. Kita ketemu menurut siapa lawan guru-guru siapa aja nama mengadakan zakat fitrah pakai duit. Guru ketemu siapa? Menantang ada tapi ketemu siapa? Kita bedah buku referensi kita masing-masing. Kasihan umat bingung. Sama rata Quran orang kali zakat fitrah pakai duit. Orang percaya tanya itu guru Hasanuddin kan masih hidup di Banjarbaru, jangan bingung sekolah di mana. Nah inilah Bapak Ibu, maka guru guru sudah bedah ya Pak. Nah, Imam Bukhari menggali hukum dari hadis Nabi sehingga beliau menyimpulkan bahwa boleh berzakat fitrah dengan uang. Imam Bukhari ini bermadzhab Syafi'i. Imam Bukhari bukan ahli fikih. Imam Bukhari ahli hadis. Ada jujur ini orang. Referensinya ada, nang mentakai siapa, nang membetulkan pengarang ini siapa. Ini masalahnya, makanya ulun ngotot jangan dipadahkan ulun pemanasan, ulun punya bukti referensinya lengkap. Berzakat fitrah pakai duit yang membolehkan hanya Imam Hanafi. Itu pun menurut aturan Imam Hanafi. Bukan seharga segenap fitrah beres Imam Syafi'i, Maliki Hambali. Kasihan umat. Kan ini dia duit tuh pentingnya. Duit penting pun kali beres. Duit penting benar. Kali beres. Ibu-ibu pian berduit makan duit ke makan beres ya bu. Makan apa? Makan nasi. Sakukuran Imam Hanafi banyak duitnya. Nang ulun permasalahkan ini, ulun bukan arti ulun berzakat fitrah pakai duit. Yang ulun tanyakan duitnya berapa jumlahnya? Berapa ulun beli kitab banyak-banyak masalah dibiarkan karena awal. Tapi terserah aja Bapak Ibu. Kita menyampaikan karena guru ini menyampaikan ke ini, guru ini menyampaikan ke ini, guru ini menyampaikan ke ini. Nanti ngomong macam-macam Pak Ibu di sini. Masa makanan pokok Nabi kurma, Nabi tulisan adalah ramput benar ini bahwa ketika di zaman Nabi kurma adalah makanan pokok. Nah, kepala ulun di mana orang yang ini jualan dalilnya? Karena memang gandum di zaman itu tidaklah banyak. Kami tahu dari mana? Kan guru, referensinya dari mana? Karena di zaman Nabi gandum sedikit, seorang hidup di zaman siapa? Masa buku yang seperti ini diulah jadi referensi untuk menyampaikan ke masyarakat? Ini buku ini kita belum bedah nih. Biar aja siapa yang mengarangnya, yang menyusun nih datang supaya keluar daripada sarang. Dapatnya apa namanya tuh diadopnya Udin teh lalat viral pulang kayaknya. Pokoknya ada bapak ibu kalau hukum terbaik buat kita sampaikan bukan bertanding ilmu. Kasihan orang bingung itu.
Kembali lagi. Nah, Allah Ta'ala menciptakan manusia, jin dan manusia. Tiada aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat. Artinya apabila beribadat beruntung, apabila kalian beribadat rugi, nang beruntung nang beribadat, yang merugi nang kada beribadat. Kalau Allah bertujuan menciptakan jin dan manusia untuk beribadat, sadunia orang beribadat. Karena Allah Maha Kuasa menekan ciptaannya supaya beribadat. Sudah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dalam surah Kahfi. Ada yang dikehendaki Allah orang yang beriman, ada yang orang yang kada pasien tatap dia mengapir. Nanti Nabi Nuh berisi anak kan kada beriman. Tapi Nabi Nuh berusaha mengambil, ya bunayya rekam mana anakku masuk ke kapal cepat. Ujar anak Nuh, sa'awi ila jabal yuksimu minal ma. Dalam Quran, ulun naik ke atas gunung aja supaya ulun selamat daripada air tenggelam ikan. Hai anakku, wahai jadi Nabi Nuh, sakarnya ditegur ujung-ujungnya, innahu laysa min ahli innahu amalun ghairu shalih. Itulah yang keluargamu lagi Nabi Nuh, nya kada amal shalih. Anak Nabi itu mau pada Allah membutuhkan hidayah jelaslah, tapi Nabi Nuh berusaha berhidayah. Jangan kita ikan kafir ke anak Allah sudah. Jangan kayak itu, Pak Ibu. Buktinya kami tetap mengamalkan. Buktinya Rasulullah tetap berdakwah, walaupun Abu Jahal benar. Nah ini hati-hati benar. Lagi, Pak Ibu, Allah ciptakan matahari untuk siapa? Manusia. Allah ciptakan bulan untuk siapa? Untuk manusia. Lalu sayur-sayuran, Pak Ibu, subur untuk siapa? Manusia. Allah ciptakan iwaknya untuk manusia. Untuk Allah mana? Untuk Allah, nikmatnya Allah digunakan begitu. Allah ada bertujuan. Nah kalau Allah Ta'ala bertujuan, lalu salah apa ya akhirnya? Contoh, Allah menciptakan arash, lalu Allah menempati arash. Nah, ini ngaranya Allah bertujuan salah. Allah ada berbagai arash. Pun Allah menciptakan arash, Allah menempati arash. Ketika tujuan itu hancur ilmu tauhidnya. Ilmu tauhidnya adalah istighna'ul ilah an kulli ma siwa wa fiqaru kulli ma adawihi. Allah kada perlu dengan ciptaannya, tapi Allah menciptakan untuk hamba-hamba. Sebab Allah ada perlu istighna'ul ilah kepada yang lain. Allah ada perlu dengan sembahyang kita. Kalau kita sembahyang kita beruntung, kalau kita ada sembahyang kita rugi. Kalau kita sembahyang Allah untung, kalau kita ada sembahyang Allah rugi. Enggak. Allah wajibkan sembahyang supaya kita selamat. Kalau kada sembahyang, ikam telah ajar Allah. Sadunia orang sembayangan kada mengambil keuntungan Allah dengan sembahyang orang sadunia. Sadunia orang kada dengan sembahyangnya lagi, Allah mengambil. Yang rugi itu nama sadunia. Jelas sekali sudah. Nah lalu kita nih Pak Ibu, tujuannya kita beribadah ini karena Allah. Nah pada satu perbuatan daripada segala perbuatan kadangnya sedikit pun Allah mengambil keuntungan, atau pada satu hukum daripada segala hukum, insya Allah kita sambung kembali pada minggu depan. Mudah kita sehat pada umur kabul. Al-Fatihah. Iya kan wa iya kan nasta'in. Allah yang an'amta 'alaihim
واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين، يا مولانا يا مجيب، يا حاضر لا يغيب، توسلنا اليك بالحبيب، تقضي حاجاتنا يا الله والمسلمين الغريب. صلى الله على سيدنا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.